Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas digital mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 dalam semanti belajar dari rumah, sehat, cerdas, dan juara. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang identitas penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus bagian 2. Jadi kita bakalan bahas contoh-contoh soal yang Ibu kasih kemarin dan contoh soal yang baru. Langsung aja ke contoh soalnya. Jadi untuk soal pertama itu sederhanakanlah bentuk berikut. Ada yang A sama B ini udah pernah Ibu kasih sebelumnya. Terus nomor 2 juga sama nomor 3 udah. Cuman untuk nomor 1 ini kayak masih banyak yang nanya dan masih banyak yang bingung mana yang boleh dicoret, mana yang nggak boleh dicoret. Terus untuk yang nomor 2 sama 3 itu sebenarnya udah lancar semua. Cuma kalau kemarin itu contoh soal yang Ibu kasih, Ibu nggak kasih keterangan dia lancip atau tumpul. Kalau nggak ada keterangan tuh berarti otomatis lancip, jadi positif semua gitu. Nah sekarang Ibu kasih contoh yang kalau dia diketahui dia tuh lancip atau tumpulnya. Sedangkan yang keempat ini contoh soal yang baru. Langsung aja ke pembahasannya. Untuk soal yang pertama, itu kebanyakan dari kalian tuh udah ngerti cara pakai rumusnya. Cuma nanti di perhitungan akhir mana yang bisa dicoret sama yang tidak bisa dicoret itu yang banyak yang bingung. Jadi untuk soal pertama ini, pertama kita perlu tahu rumus-rumusnya. Nah, untuk yang atas rumusnya beda, yang bawah juga rumusnya beda. Untuk yang atas itu kan cos 6P min cos 4P. Berarti cos min cos. Kita pakai rumus yang paling bawah ya, cos min cos. Dia rumusnya min 2 sin setengah A plus B kali sin setengah A min B. Di sini A-nya berarti 6P, B-nya 4P. Sedangkan untuk yang bawah, sin plus sin, kita pakai rumus yang pertama berarti. Sin plus sin. Itu rumusnya 2 sin setengah A plus B kali cos setengah A min B. Langsung kita masukin. Rumus yang atas itu min 2 sin sin, min 2 sin sin. Tinggal nanti A sama B-nya kita ganti. Sedangkan yang bawah itu rumusnya 2 sin cos. Ini ya. Terus A-nya berarti 6P, B-nya 4P. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, tinggal kita jumlahin dan kita kurangin. Berarti jadi min 2 sin setengah kali 10P, sin setengah kali 2P. 6P kurang 4P kan 2P. Bawahnya juga sama. Tinggal kita jumlahin ini jadi 10P, kita kurangin ini jadi 2P. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan setengah. Setengah kali 10P kan 5P. Setengah kali 2P berarti P aja. Terus yang bawah 2 sin 5P cos P juga. Nah, banyak yang bingung di sini mana yang boleh dicoret, mana yang enggak. Jadi, untuk soal kayak gini, 2 ini pertama boleh dicoret dulu. Minnya tetap ya, yang dicoret itu cuma 2-nya. Nah, terus yang bisa kita coret tuh kalau dia sama-sama sin atau sama-sama cos. Jadi untuk yang ini nih bisa kita coret. Nah, sedangkan sin P sama cos P ini enggak bisa. Karena ada yang sin, ada yang cos. Dan yang bisa kita coret tuh harus sama ininya. Sama-sama 5P, misalnya sin 5P sama sin 5P. Kalau misalnya di sini sin 5P, di sini sin 4P, enggak bisa kita coret. Yang bisa kita coret tuh kalau dia sama-sama sin atau sama-sama cos dan ini sama. Sama-sama 5P, sama-sama 4P, tergantung pokoknya intinya dia sama. Baru bisa dicoret. Berarti ini bisa kita coret ya. Kemarin tuh ada yang coret 5-nya aja atau P-nya aja. Itu enggak boleh ya. Misalnya nih, sin P per cos P, P-nya ini enggak boleh kita coret karena P ini satu kesatuan sama sin. Sedangkan P yang bawah satu kesatuan sama cos. Jadi enggak bisa kita coret. Jadi ini bisa kita coret yang sin 5P, sisa sin P per cos P. Ingat masih ada min di depan ya. Berarti sisa min sin P per cos P. Nah, sin per cos itu sama dengan tan. Di waktu kelas 10. Tan itu sin per cos, kotan itu cos per sin. Berarti ini bisa kita ubah jadi min tan P. Jadi kalau soalnya misalnya uraian, sebenarnya sampai sini udah benar. Tapi kalau soalnya pilihan ganda, itu kalian sesuaikan aja sama pilihannya. Kalau misalnya ini ada di pilihan, ya udah jawab ini. Tapi kalau nggak ada, coba cari min tan P. Itu untuk soal nomor 1A. Untuk nomor 2A, itu caranya sama persis.
kita pakai rumus yang tadi juga untuk atas sama bawah beda. Cos plus cos berarti rumus ketiga, sedangkan sin min sin rumus kedua. Tinggal kita masukin aja, ganti A-nya itu jadi 5A, terus B-nya jadi 3A. 2 cos setengah 5A plus 3A, cos setengah 5A min 3A. Kan 2 cos ya, kalau cos plus cos ini. Sedangkan sin min sin 2 cos sin, berarti pakai yang ini. Tinggal kita ganti A sama B-nya aja. Setelah itu kita jumlahin dan kita kurangin. 5A tambah 3A itu 8A, 5A kurang 3A itu 2A. Selanjutnya tinggal kita kaliin setengah. 8A kali setengah itu 4A, 2A kali setengah itu A aja. Kalau udah sampai sini, mana yang bisa dicoret? 2-nya bisa kita coret. Terus cos 4A sama cos 4A bisa kita coret. Berarti sisa cos A per sin A, itu sama dengan kotan A. Lanjut ke soal nomor 2. Diketahui tan A sama dengan 3/4 dengan A sudut lancip. Tentukan nilai cos 3A tambah cos A. Nah, langkah pertama, kalian masukkan dulu rumus untuk cos 3A plus cos A. Berarti ini cos plus cos ya. Cos plus cos itu rumusnya yang ketiga. 2 cos setengah A plus B, cos setengah A min B. Berarti ini A-nya 3A, B-nya A. 2 cos setengah 3A tambah A, kali cos setengah 3A kurang A. Tinggal kita masukin ke rumusnya ini aja. Terus ganti A sama B-nya. Nah, setelah itu tinggal kita jumlahin. 3A tambah A itu 4A, 3A kurang A itu 2A. Habis itu kita kalikan setengah. 2 cos 4A kali setengah kan 2A. 2A kali setengah kan tinggal A aja. Nah, kalau udah begini, cos 2A ini di pertemuan sudut rangkap, itu kita punya 3 rumus. Nah, pilih salah satunya, sama aja hasilnya. Misalnya ibu pilih rumus yang cos kuadrat A min sin kuadrat A. Jadi, kalian buka lagi rumus untuk sudut rangkap ya. Cos 2A, sin 2A, sama tan 2A. Itu ada 3 rumus untuk cos 2A-nya. Nah, ibu pilih yang ini. Boleh pilih yang mana-mana, hasilnya bakalan sama. Nah, kalau udah ketemu bentuk seperti ini, tinggal kita masukkan nilai cos A sama sin A-nya. Cos A-nya berapa, sin A-nya berapa, terus di sini cos A-nya berapa. Tapi di soal itu yang diketahui itu tan A, bukan cos A atau sin A. Nah, caranya kita gambar segitiga seperti biasa. Misalnya ibu ambil sudut A di sini, tan itu kan depan per samping. Berarti ini 3/4, berarti depannya 3, sampingnya 4. Depannya A itu 3, sampingnya A itu 4. Nah, yang kita belum tahu itu sisi miringnya. Kalau kalian hafal pasti udah tahu ini berapa ya. Tapi kita anggap kita belum hafal misalnya. Ibu anggap ini M. Cara nyarinya berarti M sama dengan akar. Tinggal dijumlahin 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ingat kalau sisi miring dijumlahin. Sama dengan akar 9 tambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Berarti di sini kita ketemu M-nya 5. Nah, tadi yang kita mencari kan sin sama cos ya. Berarti cosnya itu rumusnya samping per miring. Sampingnya 4, miringnya 5. Berarti 4/5. Sedangkan sin rumusnya depan per miring. Depannya A itu 3, miringnya 5. Nah, kita udah punya cos sama sin sekarang. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi. Tadi kan kita punya cos 3A tambah cos A itu sama dengan ini ya. Ibu tulis ulang. Ini. Ini sama dengan ini di akhir. Kan? Tinggal kita masukin cos sama sinnya. Cos A-nya kan 4/5, berarti cos kuadrat A 4/5 kuadrat. Min, sin A-nya tadi 3/5, berarti sin kuadrat A 3/5 kuadrat, kali cos A-nya itu 4/5. Nah, 4/5 kuadrat itu 4 dikuadratin sama 5 dikuadratin. Per 5 dikuadratin gitu ya. Berarti 2 kali 16, 4 kuadrat kan 16, 5 kuadrat 25. Min, 3 kuadrat itu 9, 5 kuadrat itu 25. Kali 4/5. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini yang dikerjakan di dalam kurung dulu. Berarti 2 dikali 16/25 kurang 9/25 itu 7/25 kali 4/5. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 7 kali 4 itu 56. 25 kali 5 itu 125. Jawabannya selesai sampai di sini. Itu kalau yang diminta sudut lancip. Jadi tidak ada perubahan di sini ya.
Nah, gimana kalau yang diketahui itu dia sudut tumpul? Jadi diketahui cos B sama dengan min 12 per 13 dengan B sudut tumpul, tentukan 3B plus sin B. Nah, pertama kan tadi kita cari dulu rumus untuk 3B tambah sin B ya. Sin tambah sin itu yang nomor 1, rumus yang pertama. Tinggal kita masukkan 2 sin setengah A plus B, berarti 2 sin setengah 3B plus B, cos setengah 3B min B. Ini hasilnya 2 sin setengah 4B cos setengah 2B. Ini dijumlahin 4B dikurangin jadi 2B. Kaliin setengah berarti 2 sin 2B cos B. Nah, sin 2B ini rumusnya di sudut rangkap itu 2 sin B cos B. Ini, kita ganti jadi ini. Karena rumus sudut rangkap untuk sin 2B itu seperti ini. Cuma satu rumusnya, beda kayak cos tadi ada 3. Nah, setelah kita ketemu ini, tinggal kita cari sin B sama cos B. Sedangkan di soal hanya diketahui cos B-nya aja. Nah, caranya sama persis. Kayak yang tadi, cos itu kan samping per miringnya. Berarti sampingnya 12, miringnya 13. Tinggal kita cari sisi tegaknya. Kalau kita nyari sisi tegak atau sisi yang datar, itu dikurang. Yang miring dikurang sisi yang lain. Berarti 13 kuadrat kurang 12 kuadrat. 169 kurang 144, akar 25 itu 5. Berarti di sini 5. Oke, berarti sin B ketemunya depan per miring. Depannya 5, miringnya 13. Kalau udah kayak gitu, tinggal kita masukkan ke yang ini. Berarti 2 kali 2 sin B cos B. Oh iya, sebelumnya tadi kan dia bilang sudut tumpul ya. Sudut tumpul itu ada di kuadran 2 maksudnya. Berarti sinnya kita ketemu positif ya. 5 per 13. Cos samatannya negatif. Cuman itu yang ngebedain antara lancip sama tumpul. Kalau lancip di kuadran 1, tumpul itu di kuadran 2. Jadi kalau misalnya soalnya tumpul, itu sesuaiin aja. Misalnya kalau kita mencari cos, berarti nanti cosnya itu negatif. Sinnya positif, tannya negatif. Cuman beda di sana aja. Nah, sekarang kita masukin nilai sin B sama cos B-nya. Sin B-nya 5 per 13, cos B-nya itu min 12 per 13. Kita kaliin semua, 2 kali 2 kali 5 kali 12 kali 12. Yang bawah 13 kali 13 kali 13. Kenapa bisa kita kaliin semua langsung? Karena ini semua perkalian. Ini sebenarnya dikali, ini dikali, ini dikali, ini dikali juga. Kalau dia perkalian tuh bisa langsung kita kerjain semua. Kalau contoh yang tadi dia tuh pengurangan bukan perkalian. Kalau udah kayak gini, hasilnya pakai kalkulator itu 2880 per 2197. Selesai sampai di sini. Kita lanjut ke contoh soal yang baru. Kalau misalnya diminta cos 5x tambah cos 3x tambah cos x per sin 5x min sin 3x tambah sin x. Nah, kalau ada soal seperti ini, kerjain yang bisa dikerjain dulu. Jadi, kerjain dua soal di depan ini dulu. Kok dua soal sih? Dua bentuk yang di depan. Jadi, cos 5x tambah cos 3x kita pakein rumus dulu. Nah, cos plus cos kan rumusnya 2 cos cos ya. Cuman A-nya itu ganti pakai 5x, B-nya ganti pakai 3x. Berarti 2 cos setengah 5x tambah 3x, cos setengah 5x min 3x. Nah, plus cos x yang di belakang ini tinggal kita tulis ulang. Jadi yang berubah itu cuman ini, kita ganti jadi ini, pakai rumus yang tadi. Nah, untuk bagian bawah juga sama. Kita kerjain 2 di depan dulu. Sin min sin kan rumusnya 2 cos sin ya. Berarti 2 cos setengah 5x tambah 3x sin setengah 5x min 3x. Ini untuk yang ini, Ibu ganti jadi bentuk ini, pakai rumus yang tadi. Sedangkan plus sin x-nya itu cuma ngikutin aja di belakang. Nah, setelah itu tinggal kita jumlahin yang ini, kita kurangin yang ini kan. Cos setengah 5x tambah 3x kan 8x ya. Kali setengah langsung aja ya. 2 cos 4x, terus ini cos setengah kali 5x kurang 3x kan 2x. Kali setengah berarti sisa x saja. Tambah cos x yang di belakang. Yang bawah juga sama. 2 cos setengah kali 8x berarti cos 4x sin setengah kali 2x berarti sin x. Nah, plus sin x yang di belakang cuma ngekor. Nah, setelah ini
Ini tidak bisa kita coret ya, karena ada tambah di sini. Ingat, kalau dia tambah atau kurang, harus kita coret semuanya yang ada di situ. Contoh, misalnya ibu mau coret cos X nih. Cos X itu harus ada di sini, harus ada di sini, harus ada di sini, harus ada di sini juga. Atau misalnya ibu mau coret 2. 2 ini harus ada di sini juga, harus ada di sini juga, supaya kita bisa coret. Jadi kalau penjumlahan dia agak ribet, penjumlahan atau pengurangan. Kalau perkalian baru bisa langsung kita coret. Nah, solusinya gimana kalau nggak bisa dicoret? Bisa kita keluarin yang bisa dikeluarin. Jadi untuk bagian atas, yang mana yang sama? Antara yang ini sama yang ini itu sama-sama punya cos X gitu kan? Kita keluarin cos X-nya. Kalau kita keluarin cos X-nya berarti, ini kan ibu keluarin cos X-nya ya, berarti yang ini sisanya 2 cos 4X saja. Sedangkan kalau bagian ini ibu keluarin cos X-nya, itu sisa cuma 1. Kalau kalian masih bingung, coba aja kali pelangi bagian yang bawah ini, hasilnya nih. Cos X kali 2 cos 4X tambah 1, pasti hasilnya sama kayak yang di atas. Cuman ini ibu keluarin cos X-nya aja. Sedangkan untuk yang bawah, dia itu sama-sama punya sin X. Ibu keluarin sin X-nya. Untuk yang ini dia sisa 2 cos 4X, sedangkan sini dia cuma sisa 1. Karena sin X-nya, sin X kali 1 itu sin X. Nah, setelah itu, ini perkalian ya. Ini jatuhnya perkalian, baru kita bisa coret mana yang bisa dicoret. Karena ini kembar, kita coret. Berarti sisa cos X per sin X, sama dengan kotan X. Selesai sampai di sini. Jadi langkah pertama, kerjain dulu 2 yang bagian depan, masukin ke rumus, kerjain sampai ketemu bentuknya seperti ini. Terus keluarin mana yang bisa dikeluarin. Yang kembar di dua-duanya keluarin. Untuk yang atas ibu keluarin cos X, yang bawah ibu keluarin sin X. Kalau udah kayak gitu, kalau ada yang kembar dicoret, sisanya tinggal kita sederhanakan. Untuk yang soal B. Nah, di sini hampir sama, cuma 2 bagian awalnya ini dia cos sama sin. Yang bawah juga sin sama cos. Sedangkan rumus yang kita punya itu hanya cos plus cos, cos min cos, sin plus sin min sin. Jadi cos sama sin tidak ada. Yang berbeda itu tidak ada. Jadi cos sama cos atau sin sama sin. Nah, kalau soalnya seperti itu, kita tinggal pindahin aja supaya dia sama. Jadi untuk yang atas ibu pindahin cos min cos 4x ini di depan. Jadi nanti cos 6x min cos 4x plus 2 sin 5x. Kayak gini. Cuman ibu pindahin posisinya aja gitu. Min cos 4x ibu pindahin ke depan, plus 2 sin 5x ibu pindahin ke belakang. Sedangkan untuk yang bawah, min sin 4x ibu pindahin ke depan, min 2 cos 5x ibu pindahin ke belakang. Kalau soalnya udah kayak gini, caranya sama persis kayak yang A. Kita kerjain dulu 2 yang di depan pakai rumus yang cos min cos. Itu min 2 sin setengah A plus B gitu. A-nya 6x, B-nya 4x, sin setengah A min B. A-nya 6x, B-nya 4x. Sedangkan plus 2 sin 5x ini kita taruh di belakang, kayak biasa. Nah, terus untuk yang sin min sin itu rumusnya 2 cos sin. Sedangkan yang ini ngekor di belakang. Ini harusnya min ya, sebentar. Oke, jadi udah ibu ganti tadi ya. Ini harusnya kan min 2 cos 5x. Nah, kalau udah kayak gitu, tinggal kita operasiin yang ini. Setengah kali 6x tambah 4x berarti setengah kali 10x itu 5x. Berarti yang bawah bisa jadi min 2 sin 5x. Terus sin setengah kali 6x min 4x itu 2x. Berarti kali sin x, 2x kali setengah x ya. Berarti ini sin x tambah yang ini ngekor di belakang. Plus 2 sin 5x. Yang bawah juga sama. 2 cos ini hasilnya 5x sin ini hasilnya x. Kurang 2 cos 5x. Nah, untuk yang atas itu sama-sama punya 2 sin 5x. Jadi ibu keluarin min 2 sin 5x-nya. Yang ini ibu keluarin. Ini sisa sin x, ini sisa min 1. Kenapa min 1? Karena yang dikeluarin tuh min 2 sin 5x. Kalau misalnya ibu keluarin 2 sin 5x,
Di sini minnya, min sin X di sini. Tambah 1. Jadi ibu mau keluarin itu min 2 sin 5X. Sebenarnya sama aja sih, tapi supaya perhitungannya jadi lebih mudah, yang ibu keluarin itu min 2 sin 5X. Biar di sini sisa sin X saja, sedangkan di sini sisanya min 1. Nah, untuk yang bawah, ibu keluarin 2 cos 5X. Jadi ini sisa sin X, sedangkan di sini sisa min 1 juga. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita coret yang sama. Berarti sisa min 2 sin 5X per 2 cos 5X. Ini harusnya 2-nya bisa dicoret juga ya. 2 bisa dicoret, berarti sisa sin 5X per cos 5X. Sin per cos itu tan. Berarti bisa kita tulis min tan 5X. Oke, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita selalu sehat dan selalu ingat protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu di kelas digital selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.